kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih. Sesuai dengan apa yang Tiang sudah sampaikan ke Pak Adi, bahwa hari ini Tiang akan sedikit Tiang berdiskusi, observasi sedikit terkait dengan teknik, bagaimana sih teknik Pak Adi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika atau rujukan moral. Mungkin Pak Adi karena sudah sama-sama di guru penggerak, sudah materinya sudah mungkin untuk dilema etika dan rujukan moral. Makanya Tiang langsung saja ke pertanyaannya yang pertama Pak Adi. Yang pertama mungkin selama Pak Adi di sekolah ini, bagaimana caranya Pak Adi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, terutama yang berkaitan dengan dilema etika? Terima kasih Pak Candi, Om Swastiastu. Mungkin selamat siang. Ini untuk yang mengidentifikasi biasanya Tiang ambil sesuai dengan di pendidikan. Yang pertama latar belakang masalah dulu, terus latar belakang masalah itu bagaimana, terus yang kedua merumuskan suatu masalah-masalah yang timbul. Yang ketiga mencari strategi atau langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat mungkin jawaban sementara, mungkin dari strategi itu hipotesisnya bagaimana, terus manfaatnya apa, hasil akhirnya. Berarti lebih ke teknik kebermanfaatan dari observasi yang dilakukan, mungkin dirumuskan baru ke metode penjelasan. Terus lanjut Pak Adi, cara pengambilan misalnya nih dari masalah itu, bagaimana caranya Pak Adi mengambil keputusan dari hasil observasi yang Pak Adi lakukan? Nah, dari hasil observasi seperti langkah-langkah tadi, dalam mengambil keputusan tetap pertama koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut. Itu saja dulu dilakukan, untuk berkoordinasi dengan pihak rekan guru, dengan siswa, mungkin dengan orang tua dan warga sekolah lainnya. Intinya koordinasi dulu di lingkup sekolah, di lingkup sekolah dengan komunitas yang ada di sekolah, kan memang paling yang bisa yang tangkap. Intinya komunikasi dan koordinasi kan ya. Terus yang lanjutkan dari teknik pengambilan keputusan tersebut, apakah written prosedur yang Pak Adi lakukan dalam mengambil keputusan? Nah, dalam prosedur pertama kali itu memang yang pertama untuk suatu masalah di sekolah itu Tiang bentuk dulu kepanitiaan yang akan diajak berkoordinasi dalam mempertimbangkan suatu keputusan-keputusan. Terus yang kedua, langkah seperti yang pertama kali itu kita identifikasi masalah tersebut, mencari strategi dan langkah-langkahnya, terus diuji dulu bersama di panitia itu, apakah keputusan itu benar salah atau benar-benar di sana itu, dan mungkin menentukan kesepakatan hasil akhirnya itu apa yang harus dilakukan. Berarti kalau tidak salah yang menyimak, dari panitia melahirkan sebuah keputusan yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Lanjutkan pertanyaan selanjutnya Pak Adi, hal-hal mungkin apakah ada hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan yang Pak Adi lakukan pada kasus-kasus problematik? Nah, sepengalaman saya dari 2 bulan ini itu dalam pengambilan keputusan yang tidak tergesa-gesa dengan membentuk koordinasi panitia itu sangat efektif sekali. Dan yang kedua itu kebetulan menerapkan dalam komunikasi, menerapkan coaching, langkah-langkah coaching itu sangat bagus, di mana yang mempunyai masalah dalam hal tersebut itu merasa plong, merasa dihargai juga, karena apa yang dia punya, kompetensi apa yang dia punya, dia merasa diberdayakan. Ya, tentunya lebih pendekatannya itu lebih ke humanis, ya. Lebih humanis, memanusiakan manusia, yang tidak
tidak salah menyimak. Kalau seperti itu mungkin ada sedikit tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan itu. Nah, kebetulan untuk tantangan-tantangan yang sudah berjalan sebenarnya itu saat koordinasi kami memerlukan waktu di luar jam pelajaran. Itu tantangan memang, menentukan waktu untuk berkoordinasi. Kebetulan sangat padat untuk kegiatan di SD karena kebanyakan guru kelas. Itu yang kami untuk di SD mungkin tantangannya waktu. Lebih ke waktu. Ya. Waktu di luar jam daripada jam. Ya, jam efektif. Menyita waktu yang orang yang kena masalah. Ya. Di luar jam sampai setengah dua, di Ya, luar setengah dua. ya, itu yang bisa dilakukan supaya tidak mengganggu aktivitas anak belajar. Mungkin ada keluhan kalau seandainya mengambil jam di luar ini dari teman-teman atau dari komunitas yang dari sekolah, ada keluhan nggak? Misalnya, oh di luar Pak, di luar jam nih, sudah jam bulan gitu misalnya. Permintaan dari mereka itu diusahakan itu biar mereka fresh untuk mencerna masalah-masalah yang terjadi. Mereka permintaannya di pagi hari. Oh di pagi hari. Ya, itu. Berarti sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan. Ya. Keyakinan yang berarti sudah masuk materi keyakinan kelasnya. Ya. Terus selanjutnya mungkin ada jadwal-jadwal khusus dalam penanganan masalah dilema etika, maksudnya seperti itu. Ada nggak terjadwal ketika ada masalah dijadwalkan penyelesaiannya atau langsung diselesaikan di tempat? Nah, kebetulan saya juga ada basic di pariwisata. Kami menempatkan masalah itu ada 3. Itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Itu. Kalau memang tingkat rendah kami selesaikan secepat mungkin. Nah, kalau di tingkat sedang itu kami adakan koordinasi setiap mulai minggu pertama. Mungkin koordinasi itu maksudnya setiap Senin itu kami adakan koordinasi. Itu tingkat sedang. Kalau tingkat rumit dan sulit itu kami setiap bulan itu di minggu pertama kami adakan rapat. Berarti jadwal yang dipakai pertama tergantung masalah yang dihadapi. Intinya dikualifikasikan dulu masalahnya seperti itu, karena yang simak dari pernyataan tadi mungkin dari rendah ke sulit ke rumit kan, Ya, dari rumit ke paling rumit butuh waktu dan dalam semua stakeholder dalam mengambil keputusan ada yang sifatnya cepat, ada yang butuh waktu dan ada yang perlu koordinasi. Selanjutnya Pak Adi, mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah atau mempersulit Pak di dalam mengambil keputusan. Nah, faktor-faktor kebetulan kami punya tenaga guru yang kebanyakan sudah S1 dan sudah profesional dalam bekerja, itu sangat mendukung kami. Terus lingkungan di sini kebetulan termasuk lingkungan tidak jauh dari perkotaan, itu lingkungan sangat membantu sekali. Dan mungkin dinas terkait kapanpun siap untuk membantu kami dalam menyelesaikan masalah. Yang penting tetap komunikasi dinas, saya sama dinas sebelum ke sama dinas mungkin sama rekan-rekan lagi. Ini yang terakhir nih Pak Di. Yang terakhir pembelajaran yang Pak didapatkan dalam menangani dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema itu. Nah, kebetulan dari dulu mungkin yang tidak begitu sabar, tidak begitu care dengan seseorang. Kebetulan yang pembelajarannya yang tiang petik sekarang itu pembelajaran social emotion, di mana kesadaran diri ada, kesadaran sosial ada, itu kesadaran pengambilan keputusan ada. Mungkin itu yang dapat dari pembelajaran social emotion. Itu hal baiknya yang Pak didapatkan. Mungkin mudah-mudahan apa yang baik yang sudah Pak didapatkan itu bisa ditularkan ke teman-teman yang lain yang ada di komunitas sekolahnya. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Mohon maaf jika ada beberapa pernyataan
yang kurang berkenan kami mohon maaf. Terakhir yang akhiri dengan selamat siang. Terima kasih. Iya. Oh, sampai segitu.